Shalom, puji Tuhan, sebab hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 48 ayat 8-22. Dengan nas yang menjadi bahan renungan kita adalah dari Kejadian 48 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan Yakub, yaitu seorang tokoh yang dipilih Allah untuk menjadi bapa bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi ketika Yakub menghadapi momen penting di penghujung hidupnya, ketika Yusuf, anak kesayangannya yang telah lama dipisahkan, datang menemui dia. Dalam waktu menjelang kematiannya dikatakan dalam Nats, Yakub memberikan suatu nubuatan dan janji yang begitu indah. Ia menyadari akan segera meninggal. Ia tahu bahwa Allah akan tetap setia, memelihara dan menjaga Yusuf, dan ia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya, keturunan-keturunannya, umatnya, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Dan tentu saja hal ini mengingatkan kita akan janji Tuhan yang tercatat dalam Ibrani 13 ayat 5b, saudara. Tuhan pernah katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Artinya, Tuhan selalu setia, selalu ada bersama umatnya, bahkan ketika kita harus menghadapi kematian sekalipun. Dan ini merupakan penghiburan yang luar biasa bagi pengikut Allah, terlebih Yakub pada saat itu. Saudara, Yakub yakin bahwa Allah akan menyertai dan mengembalikan Yusuf ke tanah leluhurnya. Dan inilah yang menjadi nubuatan atau keyakinan dan pengharapan Yakub sebagai orang percaya. Dan inilah teladan iman yang harus kita ikuti, bahwa kita dapat terus percaya kepada Allah di tengah situasi apapun dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari nats ini, saudara. Yang pertama adalah adanya kesadaran akan kematian. Ayat ini menunjukkan bahwa Yakub, atau juga disebut sebagai Israel, menyadari bahwa waktunya untuk pergi dari dunia ini sudah dekat. Nah, sebagai orang beriman, kita juga perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Karena dia hanya bersifat sementara, maka manfaatlah kehidupan kita ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita harus percaya kepada Allah. Meskipun Yakub akan meninggal, ia tetap yakin bahwa Allah akan menyertai dan mengembalikan anak-anaknya ke tanah yang dijanjikannya. Hal ini mencerminkan iman dan kepercayaan Yakub kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita di dalam keberimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Yang ketiga, adanya pengharapan akan pemulihan, saudara. Yakub percaya bahwa Allah akan memulihkan keturunannya dan membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Dan ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah tetap setia dan memiliki rencana untuk memulihkan umatnya. Dan yang keempat adalah pentingnya meninggalkan warisan rohani dalam hidup kita. Yakub tidak hanya memikirkan warisan materi, saudara, tetapi ternyata ia juga mewariskan warisan rohani yang akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, sebagai orang percaya, kita juga perlu memastikan bahwa kita mewariskan hal-hal rohani yang berharga kepada anak maupun cucu kita dan generasi kita. Kiranya firman ini dapat mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan iman dan kepercayaan kepada Allah dalam Yesus, serta memastikan bahwa kita mewariskan kebenaran dan harapan rohani kepada generasi kita pada masa kini dan yang akan datang. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Kiranya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan sungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Sebab kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa untuk Pos PI Trans Jabiren. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka di dalam iman dan percaya. Engkau berkati setiap pekerjaan usaha mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan tetapi boleh berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, mereka boleh berlimpah di dalam Tuhan, berlimpah dalam kehidupan materi, dan juga tentunya berlimpah dalam kehidupan iman dan spiritualitas mereka. Dan berkatilah setiap kami yang telah mendengarkan renungan pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.